Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang manajemen syariah di Indonesia. Semua orang telah mengetahui bahwa prinsip-prinsip ekonomi pada umumnya dan manajemen pada khususnya selalu mengagungkan perolehan hasil sebesar-besarnya dengan kerja sekecil-kecilnya. Prinsip konvensional ini berkembang pesat di dunia barat. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa harta adalah sebuah objek yang digunakan untuk menguji manusia dan harta juga sebuah sarana untuk melaksanakan takwa. Harta juga dapat menyebabkan malapetaka manusia di akhirat nanti apabila salah menyikapinya. Semua yang dilakukan dalam manajemen syariah yang dititik beratkan pada bidang ekonomi tidak akan lepas dari kehati-hatian dalam menyikapi harta. Maka penerapan manajemen syariah secara utuh tidak akan membuat orang saling menindas dalam menjalankan roda perekonomian. Bahkan semua orang akan merasa diuntungkan karenanya. Salah satu faktor utama jatuhnya perekonomian di Indonesia adalah dibangun oleh mereka yang kurang mempertimbangkan akhlak berekonomi. Selain mengikuti sistem ekonomi liberal atau konvensional, mereka juga melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kejujuran. Hasilnya dapat dilihat sekarang ini. Apa yang dilakukan para pelaku ekonomi kelas atas dampaknya dipikul oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya sistem ekonomi syariah pada umumnya dan manajemen syariah pada khususnya, diharapkan agar pelaku bisnis atau pelaku ekonomi dan manajer mempunyai rambu-rambu, yang dimana rambu-rambu ini akan meratakan kemakmuran ke segala lapisan masyarakat. Saya akan membawakan satu kasus yang berhubungan dengan manajemen syariah di Indonesia. Kasus Yusuf Hamka, refleksi bagi industri perbankan syariah. Dikutip dari republika.co.id. Industri syariah, khususnya perbankan, perlu terus meningkatkan kualitas seiring dengan polemik yang muncul karena pernyataan pengusaha Yusuf Hamka. Pengamat ekonomi syariah Ronald Rulindo menyampaikan, pernyataan negatif mengenai bank syariah tersebut telah meluas dan membuat masyarakat yang antipati tambah antipati. Oleh karena itu, ia mengajak para stakeholder ekonomi, terutama perbankan syariah, untuk melakukan introspeksi. Ronald mengatakan, perlu diakui bank syariah memang belum sempurna, itu karena target pasarnya sendiri masih kapitalistis. Berbagai upaya untuk menyempurnakan bank syariah harus dilakukan oleh regulator fatwa dan industri. Namun ia mencatat ada beberapa isu di bank syariah yang membuat kesyariahannya kian dipermasalahkan. Isu utama yang harus segera ditangani dan diselesaikan ini adalah masalah early settlement alias pelunasan dipercepat seperti yang menimpa Yusuf Hamka. Kasus serupa juga bisa ditemukan kalau nasabah gagal dan harus segera melunasi hutangnya. Bank syariah dapat berlindung di balik akad murabahah yang sekali kontrak ditandatangani maka harus dipatuhi sampai akhir. Dalam akad jual beli ini, harga jual yang dikenakan adalah harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang diharapkan bank sampai akhir periode masa pinjaman. Walaupun pelunasan dipercepat, nasabah tetap harus melunasi sesuai dengan nilai yang disepakati tersebut. Meski begitu, bank syariah memiliki diskresi untuk memberikan potongan. Di negara lain, potongan atau diskon ini disebut ibra dan di Indonesia disebut mukosa. Menurut dia, ketidakjelasan nilai dari diskresi bank syariah inilah yang belum diperjelas. Tidak hanya di Indonesia saja, di Malaysia pun demikian. Bahkan kasus seperti ini bisa diadukan sampai level Perdana Menteri. Oleh karena itu, Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral mengeluarkan formula perhitungan ibra untuk pelunasan dipercepat sebagai panduan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Menurut Ronald, permasalahan sebenarnya tetap di value dan etika. Pada banyak kasus, walaupun bank sudah memberikan potongan berdasarkan keluhan masyarakat,
harga yang harus dibayar masih lebih besar daripada denda pelunasan dipercepat di bank konvensional. Bank syariah seharusnya bukan hanya membantu orang terhindar dari riba, tetapi juga memudahkan orang lain. Dengan memudahkan urusan orang lain, maka Allah juga akan memudahkan urusan kita. Nilai-nilai syariah seperti ini juga harus diperhatikan. Menurut teori manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling, saat ini industri sudah masuk pada masa kontrol, sehingga sangat perlu untuk melakukan evaluasi. Negara lain seperti Timur Tengah dan Malaysia yang mulai lebih dahulu sudah melakukan review model bisnis bank syariah sejak dari 1 dekade lalu. Di Malaysia ditandai dengan munculnya Islamic Financial Act 2013. Review kembali ini juga penting karena beratnya sebuah institusi dalam mengemban nama syariah. Pelanggaran terhadap prinsip syariah bisa berujung penjara dan denda miliaran. Ini karena kesesuaian syariah dengan tinggi posisinya. Di banyak negara, kesesuaian syariah dipimpin oleh direktur khusus. Dengan meningkatkan keseriusan pada kesesuaian syariah ini, diharapkan masyarakat bisa melihat dengan jelas perbedaan institusi syariah dan konvensional. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyalurkan insentif karena cara cepat membesarkan bank syariah adalah intervensi dari pemerintah. Demikian kasus ini saya sampaikan. Berdasarkan kasus tersebut, saya berpendapat bahwa pelaksanaan perbankan syariah belum sepenuhnya menjalankan prinsip Islam. Oleh karena itu, perlu adanya perkembangan untuk meningkatkan keseriusan kesyariahan ekonomi di Indonesia, terutama di dalam perbankan syariah.